Kita update lagi pembangunan IKN Nusantara guys. Terlihat pembangunan IKN Nusantara terus berlangsung. Nantinya di IKN Nusantara mengedepankan pejalan kaki. Para pejalan kaki akan menduduki kasta tertinggi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Ibu kota baru Indonesia ini dibangun dengan prinsip mengurangi jarak tempuh sehingga penggunaan transportasi umum diutamakan guys. IKN Nusantara akan mengurangi jarak transportasi sekaligus mendorong penggunaan transportasi umum dan mobilitas aktif, seperti berjalan kaki atau bersepeda. Untuk mendukung hal itu, otorita IKN merencanakan tata kota yang efektif dengan mencegah perluasan pembangunan kota. Pendekatan ini menyeimbangkan perjalanan di dalam kota, mendukung kawasan dengan kepadatan tinggi, dan mendorong skala ekonomi. Kebijakan di IKN Nusantara ini akan berfokus pada pemberian insentif bagi pilihan-pilihan kebijakan berkelanjutan. Misalnya pengelolaan permintaan transportasi akan membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, menciptakan banyak ruang untuk transportasi publik. Selain itu, strategi IKN Nusantara mencakup pembatasan kapasitas parkir dan jalan serta memperkenalkan fasilitas park and ride untuk menjaga volume lalu lintas guys. Untuk memandu upaya pembangunan kota cerdas ini, otorita IKN telah menerbitkan Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara. Di dalamnya, mencakup 6 bidang utama, yakni transportasi dan mobilitas, tata kelola yang cerdas, kehidupan yang cerdas, sumber daya alam dan energi, infrastruktur, serta industri dan sumber daya manusia. Konsep transportasi di IKN Nusantara lebih berorientasi pada kendaraan berupa angkutan umum ramah lingkungan dan berkelanjutan berbasis listrik atau electric vehicle. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi bahwa 80% transportasi di IKN Nusantara adalah angkutan umum berbasis hijau, seperti Electric Bus Rapid Transit BRT, serta angkutan umum berbasis rel seperti MRT, LRT, dan lainnya. Selain itu, hierarki transportasi di IKN Nusantara yang pertama diprioritaskan bagi pejalan kaki, kemudian pesepeda, dan terakhir angkutan umum guys. Selain transportasi MRT dan LRT ada juga taksi terbang guys. Taksi terbang atau Sky Taxi yang akan menjalani uji coba di Ibu Kota Negara Nusantara telah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis kemarin. Kendaraan mobilitas udara perkotaan atau Optionally Piloted Personal Passenger Air Vehicle ini merupakan kendaraan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Research Institute (KARI) dan Hyundai Motors Company (HMC). Pembangunan ekosistem Advanced Air Mobility di Indonesia tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman otorita IKN dengan Hyundai Motor Company di Bali saat B20 Summit tahun 2022 lalu guys. Kendaraan uji coba yang dikirimkan dalam beberapa palet tersebut saat ini sudah disimpan di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Sementara komponen baterainya sudah berada di Jakarta dan direncanakan tiba di Samarinda pada tanggal 6 Juni tahun 2024. Pembukaan palet atau proses unboxing, dan inspeksi oleh Hyundai, Bea Cukai Kalimantan Timur,
serta otorita IKN akan dilaksanakan di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda pada awal Juni mendatang. Unboxing tersebut menandakan tahap pengurusan izin impor sementara dan pelaksanaan inspeksi serta uji coba dilaksanakan sesuai dengan target jadwal proof of concept dan arahan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Nanti, kegiatan perakitan dan inspeksi akan dimulai pada awal Juni dan dilanjutkan uji coba terbang pada Juli tahun 2024 menjelang perhelatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus di IKN Nusantara. Kegiatan serangkaian uji coba dan kelayakan akan dilakukan selama sebulan penuh di Bandara APT Pranoto Samarinda. Setelah uji coba kari selesai, Hyundai merencanakan untuk mengembangkan skema bisnis melalui Supernal, perusahaan Hyundai Motor Group di Amerika Serikat yang mengembangkan pesawat untuk mobilitas udara perkotaan. Pengembangan tersebut akan dikomersialkan, serta dilanjutkan hingga pengembangan teknologi penerbangan autonomous. Pemerintah berharap dengan terbentuknya tim teknis antara Hyundai dan PT Dirgantara Indonesia dapat melakukan pengembangan teknologi industri ini secara masif ke depannya, guys. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara tidak mengalami kendala dalam proses pembangunan ibu kota negara baru Indonesia ini. Semoga juga para pekerja diberi kesehatan dan tetap semangat bekerja demi terwujudnya IKN Nusantara menuju Indonesia Emas 2045.